Oke, kita langsung bahas saja ya. Sebuah kisah tentang putar balik kebijakan yang luar biasa besar dengan konsekuensi yang terasa di seluruh dunia. Nah, dalam bahasan kali ini, kita bakal coba selidiki misteri utama di balik ambruknya salah satu kebijakan iklim paling ambisius yang pernah ada di dunia. Kenapa bisa gagal total? Oke, untuk memahami kegagalannya, pertama-tama kita harus paham dulu nih. Ini tuh bukan cuma soal lingkungan, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pertaruhan industri yang sudah diperhitungkan dengan sangat-sangat cermat. Jadi, siapa target sebenarnya? Nah, ini dia, teknologi hibrida dari Jepang. Dan lebih spesifik lagi, dominasi pasar Toyota. Di era 2000-an, produsen mobil Eropa tuh jujur aja kewalahan buat ngejar keunggulan teknologi hibrida pabrikan Jepang. Jadi apa yang mereka lakukan? Gini, poin krusialnya adalah Uni Eropa memutuskan buat mengubah aturan mainnya. Tujuannya, ya untuk memotong keunggulan teknologi yang dimiliki pesaing mereka. Di sini kita bisa lihat konflik utamanya. Di satu sisi, ada Uni Eropa yang bertaruh habis-habisan pada satu jalur tunggal, mobil listrik. Di sisi lain, ada pendekatan yang jauh lebih beragam dan realistis yang justru mereka pinggirkan. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini malah jadi bencana yang nggak terduga. Sebuah strategi yang ujung-ujungnya malah menguntungkan saingan ekonomi terbesar mereka. Pemicunya? Skandal Dieselgate tahun 2015. Kejadian ini memaksa mereka membuat perubahan kebijakan yang panik dan ekstrim, yang ternyata, tanpa sadar, seperti memberikan bola emas langsung ke tangan Tiongkok. Kenapa? Karena Uni Eropa ini seolah menciptakan sebuah permainan yang mana Tiongkok sudah punya semua bekal untuk jadi pemenangnya. Mereka sudah siap dari lama. Dan hasilnya, kelihatan jelas banget di sini. Terjadi lonjakan besar-besaran untuk merek-merek dari Tiongkok, justru di pasar yang tadinya dirancang Uni Eropa untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi strateginya bukan cuma kalah langkah dari Tiongkok. Rencana ini mulai runtuh karena asumsi-asumsinya sendiri yang ternyata keliru dari awal. Begini, rencana Uni Eropa itu bergantung pada satu hal. Seluruh dunia mau ikut mengubah aturan main. Tapi seperti yang bisa kita lihat, dunia nggak ngikutin. Akhirnya, Uni Eropa malah jadi terisolasi dengan aturannya sendiri. Retakan pertama pun muncul, proyeksi pertumbuhan permintaan konsumen mobil listrik yang katanya bakal meledak terus-menerus, ternyata nggak pernah jadi kenyataan. Dan kemudian jadi makin jelas kalau permintaan itu sangat-sangat bergantung pada subsidi. Dan kita semua tahu, subsidi pemerintah itu nggak mungkin ada selamanya kan? Di sisi lain, para produsen mobil Eropa ini udah terlanjur terjebak. Mereka sudah investasi miliaran dolar berdasarkan peraturan yang ada, jadi ketika realitas pasar nggak sesuai dengan visi politik, ya mereka yang paling kena batunya. Sebenarnya bahkan saat mereka patuh sama aturan, para produsen ini tahu betul kalau ini tuh pertaruhan yang resikonya gede banget buat bisnis mereka. Gabungan dari semua masalah ini akhirnya memaksa Uni Eropa untuk mundur. Dan inilah yang membawa kita ke situasi rumit yang kita lihat sekarang. Akhirnya, Uni Eropa memperkenalkan sebuah kompromi, e-fuel. Ini semacam pengakuan diam-diam bahwa mesin pembakaran internal ternyata nggak akan hilang begitu saja. Tapi ya itu, kerusakannya sudah terlanjur terjadi. Para produsen yang sudah bertaruh segalanya pada mobil listrik sampai memangkas divisi riset dan pengembangan serta staf untuk mesin bensin, sekarang berada dalam kondisi kritis. Ironisnya, putar balik kebijakan ini sekarang malah menguntungkan perusahaan-perusahaan yang strategi diversifikasinya tadinya dianggap salah dan dihukum oleh Uni Eropa. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Dan yang lebih penting, industri mobil ini mau dibawa kemana selanjutnya? Kemenangan mutlak mobil listrik sepertinya sudah batal, masa depan itu jauh lebih kompleks, sebuah perpaduan dari berbagai teknologi. Ini adalah kembalinya kita pada realitas yang sebenarnya sudah ada dari dulu. Pada akhirnya, kisah larangan mobil bensin di Uni Eropa ini jadi pelajaran yang sangat berharga tentang batas kemampuan kita untuk memaksakan pasar dan tentang realitas dingin dari persaingan industri global.